Saudara, mulai hari ini para kepala daerah terpilih akan mengikuti pembekalan oleh Kementerian Dalam Negeri di Akmil, Magelang. Pembekalan mirip dengan yang dilakukan anggota Kabinet Merah Putih usai dilantik Presiden tahun lalu. Jika sesuai yang dilantik, kepala daerah yang akan mengikuti retret di Magelang, ini jumlahnya adalah 961 orang. Terdiri dari 33 kepala daerah provinsi, 85 kota, dan 363 kabupaten. Untuk pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut anggarannya mencapai 13 miliar rupiah. Namun saudara, di tengah kehadiran para kepala daerah untuk mengikuti retret hari ini, keluar instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk menunda keberangkatan bagi kepala daerah kader PDIP. Apa dampaknya kita bahas usai tayangan berikut ini. Presiden Prabowo sudah melakukan pelantikan terhadap 961 kepala daerah dari gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati. Seluruh kepala daerah diwajibkan untuk melakukan kegiatan orientasi retret sebagai bagian dari pengarahan sebelum mengemban tugas. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo sempat berguyon di hadapan kepala daerah terpilih. Mereka dipersilahkan mundur jika tidak kuat untuk melakukan penggemblengan di orientasi retret. Saudara-saudara sekalian, saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retret yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat digembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur. Namun, usai penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK, seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan diinstruksikan menunda ikut kegiatan retret. Hal tersebut dikarenakan instruksi yang dikeluarkan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dalam surat nomor 7294 tersebut dikatakan, kepala daerah dan wakil kepala daerah menunda perjalanan mengikuti retret di Magelang sejak 21 hingga 28 Februari. Sekiranya mereka yang telah dalam perjalanan menuju kota Magelang diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Instruksi tersebut memunculkan sejumlah reaksi, di antaranya dari kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan. Salah satunya yakni dari Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, yang menyerahkan keputusan tersebut kepada DPP. Dirinya mengaku akan tetap fokus terhadap kinerjanya sebagai wakil gubernur. Itu tanya sama DPP. Tugas saya sekarang wakil gubernur, bekerja, inilah tugas saya yang pertama. Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang merupakan kader PDI Perjuangan melalui pesan singkat kepada jurnalis Kompas TV mengatakan, sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai arahan lanjut dari Ibu Megawati. Presiden RI ke-7 Joko Widodo turut merespons surat instruksi yang dikeluarkan Ketua Umum PDI Perjuangan. Jokowi mengatakan, seluruh kepala daerah terpilih seharusnya datang mengikuti retret karena telah mengemban amanah dari rakyat. Ini kan urusan kepemerintahan yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain. Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri, kegiatan retret wajib bagi seluruh kepala daerah karena merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Hingga Jumat sore, tercatat ada sekitar 448 kepala daerah yang sudah hadir. 6 kepala daerah lainnya izin dan akan digantikan oleh wakilnya.
Sementara itu, ada 49 kepala daerah lain yang masih belum ada kabar. Ini kami kan baru menerima data ya secara mentah, artinya 49 yang tidak ada kabar ini bisa saja dari latar belakang manapun, bisa juga masih belum masuk, ya bisa juga mungkin terlambat atau ada hal-hal lain. Nah karena itu panitia akan terus menghubungi 49 yang belum hadir ini dengan meminta kejelasan apakah akan datang terlambat, apakah harus digantikan oleh wakil gitu. Sebagai penyelenggara, Kemendagri akan berkomunikasi dengan Lemhanas terkait dengan sanksi yang akan dijatuhkan kepada mereka yang tidak hadir tanpa alasan. Kementerian Dalam Negeri berharap seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan bisa mengikuti retret yang digelar di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui bagaimana kelanjutan retret di Magelang tanpa kehadiran kader PDI Perjuangan, kita sudah bergabung malam hari ini dengan pengamat politik Adi Praitno dan juga Guru Besar IPDN Joharmansyah Johan yang juga Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri periode 2010-2014. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam Audrey. Iya, sambil menunggu Pak Johan, kita akan menyapa dulu Mas Adi. Mas Adi, kalau langkah dari Bu Mega yang bilang bahwa seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan ini menunda keberangkatannya ke ikut retret di Magelang, apakah ini menurut Mas Adi merupakan bentuk pembangkangan? Ya saya kira nyata ya, itu sebagai ekspresi kemarahan, termasuk juga ekspresi dari pembangkangan betapa kepala-kepala daerah yang sudah dimenangkan oleh PDIP, gubernur, bupati, dan wali kota, sampai detik ini belum kelihatan ada yang datang ikut retret. Itu kan menunjukkan sekalipun ini adalah acara pemerintah, sekalipun ini undangannya dari presiden, tapi terbukti kepala-kepala daerah dari PDIP ini justru lebih memilih patuh kepada ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri, untuk menunda. Bahkan kalau kita baca ya satu persatu, sebenarnya sudah hampir semua kepala-kepala daerah PDIP itu yang sudah landing di Jogja, tapi mereka ini kan sebenarnya menunggu instruksi lanjutan yang kemudian kira-kira kemana mereka itu akan menentukan sikap politik. Apakah tidak berlebihan ini kemarahan yang diungkapkan sampai akhirnya membuat kader-kader kepala daerah, kader PDIP sampai menunda ini keberangkatan? Ya kalau soal apakah ini berlebihan ataupun tidak, tentu sangat tergantung bagaimana cara melihatnya. Kalau menggunakan perspektif dari pendukung PDIP misalnya, karena kasus penahanan Hasto itu pasti dinilai nuansa politiknya itu jauh lebih kentara dibandingkan dengan nuansa hukum. Karena memang sejak lama argumentasi yang mereka bangun itu Hasto itu ya sudah disasar dan ditarget karena sikap politik Hasto yang sangat kritis, terutama kepada presiden sebelum Prabowo Subianto. Dan itu clear kan statement-statement mereka. Tapi kalau menggunakan perspektif hukum yang disampaikan oleh kawan-kawan KPK misalnya, bagi KPK apa yang sudah dilakukan ini sesuai dengan prosedur dan tentu sebagai bentuk bagaimana penegakan hukum yang mesti ditegakkan di atas segala-galanya, tidak pandang bulu apakah dia elit, apakah dia orang partai ataukah orang biasa-biasa saja. Jadi secara politik kalau saya Audrey ini jelas menunjukkan betapa agak rumit saya membayangkan hubungan antara PDIP dan Gerindra ke depan itu agak sedikit membaik ya di tengah ini. Kalau mau jujur, kalau betul PDIP itu memboikot kepala daerahnya tidak datang ke retret, ini kan sama halnya dalam tanda kutip ya tidak menghargai undangan yang sudah diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Tentu untuk membangun komunikasi politik yang sinergis, inilah yang sepertinya sedang dicarikan bagaimana solusinya. Tapi rasanya, Mas Adi, rasanya ini kepala daerah dari PDI Perjuangan juga bingung ya mau ikut kemana, meskipun sekarang memang masih ikut arahan Bu Mega, tapi satu sisi kan mereka juga deg-degan bagaimana nih dengan roda pemerintahan daerah mereka 5 tahun ke depan juga bersama dengan Pak Prabowo sebagai presiden. Kalau mau jujur pasti sangat dilematis mereka. Satu sisi mereka sebagai kepala daerah terpilih mesti mengikuti retreat yang sudah ada aturannya, yang sudah disampaikan oleh Wamen tadi itu. Sudah ada aturan dan undang-undangnya, bahkan potensial ada sanksi ya. Tapi pada setting bersamaan, mereka yang terpilih jadi kepala daerah ini suka tidak suka adalah bagian dari instruksi partai. Yang saya belum clear itu sebenarnya begini, Aude. Satu sisi kan kita tahu bahwa gubernur, bupati, dan wali kota itu kan dipilih langsung oleh rakyat. Artinya apa ya, tanggung jawabnya tentu kepada rakyat dan tidak dipilih oleh presiden, tidak dipilih oleh wakil presiden. Beda dengan menteri, wakil menteri, dan kepala badan.
Jadi kalau mereka itu memang tidak patuh, menteri dan para pembantu yang lain, mungkin presiden sangat layak untuk memberikan sanksi. Cuman yang menjadi tanda tanya, kalau ada gubernur, bupati, dan wali kota tidak ikut retret, sebut saja misalnya tidak patuh pada undangan pusat, apakah juga sangat layak untuk diberikan sanksi? Mengingat kepala-kepala daerah ini bukan diangkat oleh eksekutif, Dipilih tapi oleh mereka rakyat, ya? terpilih, betul, karena mereka itu dipilih oleh rakyat. Setahu saya ini mungkin akan menjadi yang pertama dalam sejarah di mana kepala daerah kalau tidak ikut acara yang dibuat oleh pemerintah, dia potensial akan kena sanksi. Entah apapun itu sanksinya. Minimal Inilah yang saya ditandain kira- ya Mas Adi ya rasanya. Ya pastinya, tapi yang jelas ini mungkin pertama dalam sejarah. Kenapa ada yang begini? Karena presiden-presiden sebelumnya, misalnya Pak Jokowi ataupun Prabowo Subianto, maksud saya Pak SBY, itu kan belum pernah ada peristiwa di mana kepala daerah itu dianggap membangkang, di mana kepala daerah itu dianggap membelelo dan tidak sesuai dengan pemerintah pusat dan mereka akan kena sanksi. Tapi memang harus diakui, boykot bahwa kepala-kepala daerah PDIP yang hari ini itu misalnya di hold untuk tidak datang ke Magelang, ini pasti ada kaitannya dengan bagaimana Hasto itu yang sudah ditahan oleh KPK. Jadi tidak lahir dalam ruang hampa sebenarnya. Tapi Mas Adi juga termasuk juga dengan dilema dari seorang Mas Pram sendiri yang baru dilantik sebagai Gubernur Jakarta, karena Mas Pram kan juga dekat dengan Pak Prabowo, menjadi penyambung lidah juga antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, dan sekarang dilantik baru menjadi gubernur nih. Ini langkah baru nih. Ya tentu saja kalau kita mendengar statement dari Mas Pram ya kemarin dengan Sidul, mereka mengatakan bahwa instruksi dari Ketua Umum mereka Megawati untuk mendengarkan secara seksama dan mengikuti semua arahan-arahan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Tapi praktis setelah kemudian Hasto itu ditahan oleh KPK, pernyataan itu tak lagi terdengar dan bahkan mereka kan memutuskan untuk tidak bergabung dengan kepala daerah yang lain yang sudah ada di Magelang. Ini yang kemudian menjadi rumit, Audrey. Bagaimana mereka? Apalagi misalnya kita melihat bagaimana Pram itu selain tidak datang ke Magelang, justru datang ke Teguh Umar. Orang juga tahu Teguh Umar itu siapa. Teguh Umar itu tentu adalah tempat kediaman Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Jadi dalam konteks ini pasti kepala-kepala daerah itu akan kesulitan bagaimana menempatkan posisi mereka. Tapi pada saat yang bersamaan kalau mau jujur, tentu soal boykot kepala daerah dari PDIP ini sangat kentara. Bagaimana sikap protes mereka dan kemarahan mereka yang terkait dengan Hasto yang sudah ditahan oleh KPK. Tapi Mas Adi, ini kan masih ada waktu ya, ini 1 hari sudah berlalu, masih ada 7 hari lagi. Beberapa kepala daerah PDI Perjuangan juga kan memang dikabarkan masih menunggu ya posisi ini di Jogja, sebenarnya dekat kan ke Magelang. Nah dengan kata nunda ini kemungkinan bisa nggak akan mengubah di beberapa hari ke depan putusan Bu Mega? Kalau istilah menunda itu kan ada kemungkinan lanjut, ada kemungkinan mundur. Beda kemudian kalau diperintah untuk membatalkan dan tidak ikut. Itu kalimatnya fix dan firm dan tidak bisa disela oleh kalimat apapun. Kalau istilah ditunda itu masih sangat mungkin dalam hitungan hari, 2 hari, dan 3 hari, kepala-kepala daerah PDIP ini mungkin akan mendelegasikan supaya mereka bergabung dengan kepala-kepala daerah yang lain. Tapi bagi saya, Audrey, apakah ini lanjut ataupun tidak, ditunda ataupun tidak, secara prinsip sangat tergantung bagaimana situasi dan kondisi politik pasca Hasto itu ditahan oleh KPK. Dan Kalau masih ada komunikasi, betul, kalau ada komunikasi yang kemudian cair, tidak tersumbat antara PDIP dengan pihak pemerintah hari ini, ya saya kira kawan-kawan yang sudah ada di Jogja kan tinggal jalan kaki aja ke Magelang itu untuk ikut retreat kan. Ya. Intinya adalah soal bagaimana chemistry dan pola komunikasi antara PDIP dengan kekuasaan yang ada hari ini. Iya, Kuncinya di situ. Dan masih ada waktu 7 hari ya sebelum retret akhirnya berakhir di tanggal 28. Terima kasih Mas Adi Praetno untuk ulasannya. Selamat malam. Usai jeda, saudara, para kepala daerah sudah tiba di Akademi Militer Akmil Magelang untuk mengikuti pembekalan selama seminggu ke depan. Mereka diantar menggunakan bus dari titik kumpul